Doa cara manusia kerjasama dengan Tuhan untuk memanggil rohnya dan dijamah oleh Tuhan. Makin doa, makin dijamah, dicerahkan dan diteguhkan. Orang demikian dapat disempurnakan. Makin doa, makin dijamah, dicerahkan dan diteguhkan. Orang demikian dapat disempurnakan. Kita berharap semuanya adik-adik duduk yang baik. Kita mulai ibadah minggu kita pagi. Adik-adik, kita akan beribadah kembali pagi ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau bernyanyi bersama. Kita bernyanyi lagu Berdoalah Selalu. Ayo adik-adik, bagi berdiri semua. Kita bernyanyi yang semangat ya adik-adik ya. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mulai berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dan memuji Engkau ya Bapa atas kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kami, melindungi kami hingga pada pagi hari ini ya Bapa. Kami dapat melaksanakan ibadah kami. Meskipun kami masih ibadah di rumah masing-masing ya Tuhan, kami tetap bersyukur memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa, kita akan menyaksikan cuplikan video berikut ini. Silahkan disaksikan dengan baik ya. Sam adalah anak yang baik hati. Setiap hari, Sam berdoa kepada Yesus Kristus, mulai bangun pagi, sebelum dan sesudah makan, serta sebelum tidur. Orang tua Samuel juga selalu membacakan Alkitab
sehingga Sam semakin mengenal Yesus Kristus. Sam juga selalu membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah sepulang sekolah, seperti membersihkan kamar, menyiram tanaman, dan merapikan mainannya. Sam juga sangat menghormati ayah dan ibunya, yang selalu mengajari Sam belajar dari Tuhan Yesus. Sam hidup damai dan bahagia bersama orang tua, dan Yesus sebagai teladannya. Suatu hari, di kelas Sam, ada murid pindahan dari sekolah lain dan duduk di samping Sam. Namanya Yudi. Sam menyambut Yudi dengan senang hati. Setiap hari mereka bermain bersama-sama saat istirahat sekolah. Sam sangat menyayangi Yudi seperti saudaranya sendiri. Mereka menjadi sahabat. Namun, suatu hari Yudi membisikkan sesuatu kepada Sam. Nanti mau bermain yang lebih seru nggak? Saat pulang sekolah, Yudi mengajak Sam bermain di belakang sekolah. Yudi mengeluarkan spidol dari tasnya, lalu berkata kepada Sam, Sam, ayo kita mencoret di tembok ini. Tapi Yudi, mencoret tembok sekolah itu kan tidak baik. Lebih baik kita menggambar di buku saja. Ah Sam, kamu takut ya? Ini aja kok takut sih? Yudi, kita pulang saja yuk. Nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Kita sahabatan kan? Iya, tapi Kalau iya, berarti kamu juga harus ikut apa yang aku buat. aduh, tanganku sakit Yudi. Kalau begitu kamu coret sendiri. Kalau tidak, aku tidak mau berteman denganmu lagi. Iya, baiklah. Sam akhirnya ikut mencoret tembok, dan Yudi merasa senang. Yudi tersenyum dan memeluk pundak Sam. Sam menunduk merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Namun dia tidak berani karena Sam tidak mau menyakiti hati Yudi. Keesokan harinya, sewaktu ujian di sekolah, Yudi meminta jawaban kepada Sam. Yudi mencontek Sam sambil berbisik. Sam, minta jawaban kamu dong. Yudi, kan sedang ujian. Tidak bawa curang Yudi. Kita teman kan? Kamu harus bantu aku. Hari-hari setelah berteman dengan Yudi, Sam semakin sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tuanya. Namun, semakin hari Sam semakin sering bermain bersama Yudi. Kadang-kadang mereka bolos sekolah, tidak mengerjakan PR, mengambil benda-benda milik teman sekelasnya tanpa izin, mengganggu teman-teman yang bermain, membuat teman perempuan menangis, berkelahi dengan teman, dan perbuatan nakal lainnya. Sam sering bermain dengan Yudi saat pulang sekolah dan terlambat sampai di rumah. Namun, saat ditanya oleh ibunya, Sam selalu berbohong dan berkata Sam belajar di rumah teman. Sam juga menjadi anak yang pemurung. Dalam hatinya, Sam merasa bersalah namun dia masih ingin berteman dengan Yudi. Sam bingung harus bagaimana. Namun, semakin dia bingung, semakin dia menutup dirinya dari orang tuanya. Sam tidak lagi rajin membantu orang tua, tidak sering berdoa, bahkan tidak mau pergi ke gereja bersama-sama teman lainnya. Suatu hari, Yudi mengajak Sam bertemu dengan murid dari sekolah lain. Namun, ternyata di antara Yudi dan anak-anak itu sudah ada pertengkaran sebelumnya. Saat bertemu mereka langsung saling pukul. Sam yang tidak mengerti juga ikut berkelahi. Sam ketakutan dan berusaha lari dari kerumunan itu. Namun, saat dia melihat Yudi sedang dipukul oleh anak-anak dari sekolah lain, Sam berhenti. Sam hanya bisa menyaksikan Yudi dikeroyok. Sam nangis dan memohon ampun kepada Yesus dalam hatinya.
Tuhan Yesus, maafkan kami. Tuhan Yesus, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus, saya berjanji tidak akan nakal lagi. Tolong selamatkan Yudi sahabatku ya Tuhan Yesus. Sam berseru dalam hatinya. Sam benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia memanggil-manggil nama Yesus, tiba-tiba beberapa orang bapak datang dan melerai mereka. Anak-anak dari sekolah lain itu melarikan diri hingga tertinggal hanya Sam dan Yudi. Sam segera berlari ke arah Yudi. Kamu tidak apa-apa Yudi? Tidak apa-apa Sam, terima kasih sudah menolongku. Yudi, Tuhan Yesuslah yang menolongmu. Waktu kamu dipukuli, saya minta tolong kepada Tuhan Yesus agar datang menolongmu. Sam juga minta maaf karena kita sudah sangat nakal. Karena itu, mulai sekarang kita tidak boleh nakal lagi ya. Kita masih teman kan? Padahal kamu sudah melarangku saat berbuat nakal. Mengapa kamu masih mau berteman denganku, Sam? Karena Tuhan Yesus selalu menyayangiku dan Dia menyayangimu. Yesus tahu dan aku tahu masih ada sisi baik dalam dirimu. Kita semua adalah sahabat di dalam Yesus Kristus. Yudi merasa bersyukur karena mempunyai sahabat yang baik seperti Sam. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13, di mana judul kita pada minggu ini adalah Tuhanku tahu apa yang kuperlukan. Nah, menyangkut dengan Tuhan, kita tentunya harus berdoa untuk bicara kepada Tuhan. Nah, Tuhan sebagai pemberi dan kita sebagai penerima. Nah, ada perjuangan memperoleh anugerah Tuhan, yaitu dengan mendapatkan jawaban dari Tuhan, ya, tidak, atau menunggu. Nah, kita sebagai anak-anak sekolah minggu tentunya ingin mendapatkan jawaban yang iya segera. Tetapi kita juga harus diwajibkan untuk menunggu dan juga untuk menerima kenyataan bahwasanya Tuhan tidak menginginkan apa yang kita inginkan. Nah, kita sebagai anak-anak sekolah minggu juga tidak pernah putus asa untuk berdoa. Karena hidup terus berjalan dan doa terus dilakukan, dan itu merupakan pemulihan dari Tuhan. Kalau kita mau berdoa adik-adik, tentunya kita harus memiliki kepercayaan pada Tuhan, di mana agar Tuhan memberikan kita ketahanan, ketekunan, kegembiraan, kebijaksanaan, kesabaran, dan agar karya Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, tentunya kita harus terus berdoa. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu jangan lupa berdoa ya, supaya kita terus bersemangat menghadapi kehidupan kita sehari-hari dan ke depannya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Bapa, pada saat ini ya Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya kami terus meminta kepada-Mu ya Bapa, dan kami terus menunggu Bapa jawaban daripada-Mu ya Bapa, agar sudi kiranya Engkau selalu mendengarkan firman kami, mendengarkan apa yang kami minta selama Bapa, kami anak-anak sekolah minggu ya Bapa, tentunya ingin mendapatkan jawaban yang sangat menyenangkan bagi hidup kami Bapa, dan juga sangat membuat kami semakin bersemangat Bapa pada minggu-minggu ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua untuk bulan hidup kami, dan kiranya Engkau selalu menyertai hidup kami, sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Teman-teman, saya akan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas karunia-Mu dan napas kehidupan pada hari ini. Ya Tuhan, di tengah COVID-19 ini, limpahkanlah roh kesabaran untuk mama dan papa kami agar bisa mengajar kami selama kami belajar di rumah. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan kepada mama dan papa kami
dan sertailah mereka dengan kuasa-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama-Mu, Tuhan, amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk para medis yang sedang merawat para pasien yang terkena COVID-19 ya Tuhan. Tolong mereka, beri mereka kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Terimalah doa ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi, berdoa. Nah, sekarang karena ibadah kita mau tutup, kita mau bernyanyi lagi yuk. Judul lagunya Saya Senang Berdoa. Yuk berdiri yuk. Nah, adik-adik semuanya, kita telah selesai ibadah pada hari Minggu ini. Kiranya dengan ibadah kita mendengarkan pujian dan firman Tuhan yang disampaikan kakak-kakak sekolah minggu menjadikan kita tetap taat, sabar dan kuat. Dan jangan lupa teruslah berdoa, terus berdoa kepada Tuhan. Karena kita percaya dengan berdoa, anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu tetap setia melayani. Dan itu kami guru sekolah minggu mengucapkan sampai jumpa.